Oke, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita sudah belajar tentang operasi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Itu sebelumnya kita belajar tentang perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita lanjutkan yang bagian kedua. Yang sebelumnya itu bagian pertama. Bagian yang kedua. Karena kan sebelumnya Mister sudah bilang bahwa operasi bilangan berpangkat itu kita dibagi menjadi dua bagian karena materinya terlalu banyak. Sekarang kita masuk. Kemarin kita udah belajar perkalian dan pembagian. Ini sudah ya. Nah, hari ini di video ini kita akan belajar 3. Yang pertama itu penjumlahan, yang berikutnya pengurangan, dan yang terakhir perpangkatan. Nah, perpangkatan. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu penjumlahan. Nah, dalam matematika, kalau penjumlahan bilangan berpangkat itu tidak seperti dengan perkalian yang kemarin. Kalau penjumlahan itu rumus umumnya atau sifat umumnya tidak ada sih. Jadi cara penyelesaiannya gimana? Nah, kita langsung belajar contoh aja. Misalnya contoh. Kalau ini contohnya sedikit aja. Contohnya cuma 2 saja. Contoh yang pertama misalnya 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Misalnya gitu ya. Nah, kalau perkalian kemarin dan pembagian, kalau pangkatnya sama, tinggal bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya digabungin. Nah, kalau penjumlahan tidak seperti itu. Dia harus diselesaikan satu-satu. Jadi kamu selesaikan dulu 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian ditambah 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 itu berarti 27. Nah, 8 tambah 27 itu hasilnya 35. Nah, kalau penjumlahan seperti itu. Beda dengan di perkalian ya. Nah, contoh yang berikutnya misalnya. Contoh yang terakhir ya, yang kedua. Misalnya 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat minus 2. Nah, kalau perkalian dan pembagian, kalau bilangannya dasarnya sama seperti ini, itu tinggal pangkatnya ditambahin. Nah, tapi ini kan penjumlahan. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi harus diselesaikan satu-satu sama kayak contoh 1. Jadi 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 itu 9. Tambah 3 pangkat minus 2 itu berapa? Nah, ini jadinya seperti ini. Kemarin kan kita udah belajar tuh, dijadiin dulu pecahan 3/1 pangkat minus 2. Kemudian 9 ditambah. Ini kan kalau pangkatnya mau dijadiin positif, nah ininya dibalik nih. Jadi 1/3 pangkat 2. Nah, jadinya 9 ditambah 1/3 dikali 1/3. 1/3 pangkat 2 itu artinya 1/3 kali 1/3. Nah, jadinya 1/9. Kemudian kalau penjumlahan itu harus disamain penyebutnya dulu. Ini kan 9 nih. Nah, dijadiin pecahan dulu lah. 9/1 ditambah 1/9. Ini pelajaran kelas sebelumnya ini sebenarnya ini pecahan. Nah, ini disamain penyebutnya dulu. Ini penyebutnya 1, ini penyebutnya 9. Nah, pakainya penyebut 9. Ini 9. Ini 9/9. Nah, di atas ini berapa? Di sini berapa? Di sini itu sama dengan 9 dibagi 1 itu 9. Kemudian 9-nya ini dikali 9 lagi yang ini, kali 9 yang ini. Nah, jadinya 81. Nah, ini juga sama, yang di atas ini seberapa? 9 dibagi 9, 1 dikali 1, ya 1. Gitu. Nah, kalau penyebutnya sudah sama,
tinggal kamu tambahin yang atasnya 81 ditambah 1 sama dengan 82/9. 82/9. Nah, seperti itu kalau penjumlahan. Nah, sekarang kita ke pengurangan. Pengurangan. Nah, kalau pengurangan itu mirip dengan perjumlahan. Dia tidak ada rumus umumnya, bentuk umumnya, sifat-sifat umumnya juga nggak terlalu ada. Jadi harus diselesaikan satu-satu. Misalnya contoh ya. Contoh ini juga 2 aja contohnya ya. Contoh misalnya 5/2 dikurang 5/-1. Nah, ini nggak bisa diselesaikan seperti perkalian atau pembagian. Ini harus diselesaikan satu-satu. 5/2 itu sama dengan 25. 5/-1 itu sama. Jadi tinggal kamu buat gini aja. 5/1 pangkat minus 1. Terus 25 dikurang ini 1/5 pangkat 1. Nah, pangkatnya jadi positif. Jadi 25 dikurang 1/5. Nah, disamain lagi penyebutnya sama kayak yang tadi. 25/1 dikurang 1/5. Sama dengan ini dijadiin penyebut 5. Berarti ini per 5. Ini sekurang per 5. Nah, berapa di sini? Di sini berapa? 5 dibagi 1, 5. 5 kali 25, nah 125. Di sini ya sama, 5 bagi 5, 1. 1 kali 1 ya 1. Nah, sehingga jadinya kan penyebutnya udah sama tuh. Penyebutnya udah sama-sama 5. Ya tinggal kamu tulis 125 dikurang 1. Berarti 124/5. Nah, itu jawabannya. Contoh yang kedua. Contoh yang terakhir untuk pengurangan. Contoh yang kedua untuk pengurangan misalnya 2/2 dikurang 7/2. Nah, ini juga tidak sama dengan perkalian dan pembagian. Kalau perkalian pembagian kan kalau pangkatnya sama, bilangan dasarnya tinggal digabungin gitu ya. Nah, ini sama dengan penjumlahan, harus diselesaikan satu-satu. 2/2 4 dikurang 7/2 49. 4 dikurang 49 ya minus 45 gitu. Nah, itu tentang penjumlahan dan perkalian, harus diselesaikan satu-satu. Nah, sekarang kita ke perpangkatan. Nah, perpangkatan ini agak banyak ya. Perpangkatan. Nah, artinya perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Nah, itu namanya perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, kalau ini ada rumus umumnya nih. Rumus umum atau bentuk umumnya. Rumus umum atau sifat umumnya gitu ya. Sifat umumnya itu misalnya H pangkat A, ini kan bilangan berpangkat nih. Terus dipangkatin lagi dengan B. Nah, ini namanya bilangan berpangkat ini dipangkatin lagi. Nah, itu namanya perpangkatan bilangan berpangkat. Ini gimana caranya? H sama dengan A pangkat kali B. H pangkat A kali B. Itu ya contoh misalnya. Contoh ya. Contoh 1. Nah, contoh 1 misalnya 5/4 dipangkatin 1/2. Nah, 1/2 ya. Nah, ini kan berarti 5/4 dikali 1/2. Jadi pangkatnya dikalikan. Sama kayak rumusnya kan. A dikali B. Nah, jadinya 5/4 dikali setengah berapa tuh? 4 kali 1/2. 4 kali 1/2 itu ya 2. Nah, 5/2 berapa? 25. Gitu ya. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh 2. Nah, contoh 2 misalnya 2/3 dipangkatin minus 2. Minus 2. Nah, ini sebenarnya ada 2 cara. Nah, misalnya ajarin yang cara pertama aja dulu ya. Jadi ini kan dikaliin di pangkatnya, kan pangkat dipangkatin. Jadi 2/3 dikali minus 2. Nah, kali minus 2 ya. Nah, sama dengan jangan di sini. Sama dengannya harusnya di bawah sini. Nah, 3 kali minus 2 berapa?
Berarti 2 pangkat minus 6. Kan 3 kali minus 2 itu minus 6. Nah, sekarang gimana nih? 2 pangkat minus 6 berapa? Ya sama kayak sebelumnya. 2/1. 2/1. Bisa hapus dulu. 2/1 pangkat minus 6. Terus dibalik tuh kalau mau pangkatnya minus 6-nya dia ini positif, tinggal dibalik. 1/2 pangkat 6. Nah, 1/2 pangkat 6 itu kan artinya 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sampai 6 kali. Nah, itu hasilnya 1/64. Ya, 1/64. Oke, itu contoh 2. Sekarang contoh 3. Contoh 3. Contoh 3 misalnya ini bukan angka nih, huruf nih. A pangkat 2 dipangkatin lagi dengan 5. Nah, ini gampang nih. Tinggal A pangkat 2 kali 5 sama dengan A pangkat 10. Gitu ya, A pangkat 10. 10. Nah, gampang kan? Sekarang contoh yang keempat. Contoh 4 misalnya. Contoh 4 misalnya 2A, ini gabungin angka dengan huruf. 2A pangkat 2 dipangkatin dengan 3. Misalnya gitu. Nah, kalau angka digabungin dengan huruf ini harus dipangkatin satu-satu. Jadi 2 dipangkat 3 kali A pangkat 2 kali 3. Gitu ya. Kenapa? Karena A-nya ini kan pangkat 2. Nah, pangkat 2 dipangkatin lagi 3 berarti 2 kali 3 dong. Tuh, jadi 2 pangkat 3 berapa? 8. Gitu ya. 2 kali 3 kan 6, berarti A pangkat 6. Jadinya 8 A pangkat 6. Gitu kalau seperti ini. Oke, sekarang contoh yang kelima. Nah, contoh 5 ya, contoh 5. Contoh 5 itu misalnya 3 pangkat 2 B pangkat minus 3 dipangkatin minus 1. Minus 1 ya. Ini sama kayak contoh 4, dipangkatin satu-satu. Jadi 3 pangkat 2 kali minus 1. Gitu ya. Dikali B pangkat minus 3 kali minus 1. Ini minus 1 ya. Nah, sama dengan 2 kali minus 1 itu sama dengan minus 2. Berarti 3 pangkat minus 2. Kali B minus 3 kali minus 1. Yaitu 3 jadinya. Kan minus kali minus plus. Nah, sekarang ini nih pangkat minus kan. Nah, tinggal kalau cara cepatnya itu, kalau step sebelumnya kan udah Mister ajarin berkali-kali. Jadi Mister cara cepatnya ini jadinya 1/3 pangkat 2. Gitu ya. Dikali B pangkat 3. Nah, ini jadinya B-nya, B pangkat 3-nya dikali dengan 1. Jadi B pangkat 3 per 3 pangkat 2 berapa? 9. Jadi B pangkat 3 per 9. B pangkat 3 per 9. Itu jawabannya contoh 5. Nah, contoh yang ke-6 atau contoh yang terakhir. Contoh yang ke-6 ya, contoh yang terakhir. Contoh 6. Contoh 6. Misalnya ini agak komplit. 2 pangkat minus 3 A pangkat 2 dibagi per 3 B pangkat minus 1. Terus dipangkatin lagi dengan minus 1. Nah, ini sama dengan contoh 5. Dia harus dipangkatin satu-satu. Nah, gitu ya. Jadi ini 2 pangkat minus 3 kali minus 1. Gitu ya. A pangkat 2 kali minus 1. Kemudian dibagi 3 pangkat minus 1. B pangkat minus 1 kali minus 1. Gitu ya. Minus 1-nya itu dari sini, minus 1 yang ini dari atas sana. Gitu ya. Jadinya 2 pangkat minus 3 kali minus 1 itu 3. Dikali A pangkat 2 kali minus 1 minus 2. Dibagi
Ya ini tetap 3 pangkat minus 1. Ini minus 1 kali minus 1, ya berarti 1, 3 pangkat 1. Nah, kalau seperti ini, ini kita pernya dulu ya. Ini kalau pangkatnya minus, diturunin ke bawah, dipindah posisinya. Kalau minus, pangkat minus, terus posisinya tadinya di atas, dipindahin ke bawah. Kalau minus dan posisinya di bawah, nanti dipindahin ke atas jadi positif. Nah, contohnya gitu ya. 2 pangkat 3 itu pangkatnya positif, jadi tetap di atas. 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, ini kan A pangkat minus 2 kan pangkatnya minus, jadi dia pindahin ke bawah posisinya. Nah, jadi nanti dia di bawah. Nah, yang kita lihat yang di bawah. Di bawah kan 3 pangkat minus 1. 3 pangkat minus 1 itu kan pangkatnya minus, jadi dipindahin ke atas dikali 3 pangkat 1. Kalau udah dipindahin posisinya, itu pangkatnya jadi berubah. Kalau tadinya plus, jadi minus. Kalau tadinya minus, jadi plus. Gitu ya. Nah, sekarang ini A pangkat 2 minus 2 karena pangkatnya minus, dipindahin ke bawah. Jadi pangkatnya jadi positif kalau dipindahin ke bawah. Nah, B ini kan pangkatnya udah minus. Jadi ya tinggal, pangkatnya udah plus. Jadi nggak usah dipindahin kemana-mana. Supaya tetap plus. Gitu ya. Nah, 3 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 3 berapa? 8 dikali 3. 3 pangkat 1 kan 3. Nah, A pangkat 2 tetap A pangkat 2, B pangkat 1 tetap B. Nah, sekarang 8 kali 3, 24 per A pangkat 2B. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Gitu ya. Nah, itu tentang pelajaran hari ini tentang penjumlahan, pengurangan, dan perpangkatan. Nah, semoga kalian mengerti dan bisa pakai untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan sama guru. Terima kasih, Tuhan memberkati.